Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Lila Widya di ATF Podcast. Tema kita hari ini adalah value dan perspektif, dan narasumber kita hari ini adalah seorang perempuan cantik dan tentunya berprestasi. Dia adalah 10 besar Kang Mas Nimas tahun 2020, juara umum Duta Lantas Jatim, fifth runner up Miss Teenager Indonesia. Dia adalah Yesi Dea Rafika. Halo Yesi. Halo Mbak Lila. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Cerah banget hari ini. Alhamdulillah. Vibes positifnya kelihatan ya? Mantap. Lagi sibuk apa nih sekarang, Yesi? Untuk sekarang aku lagi sibuk kuliah sambil kerja. Oh, kerja di mana sekarang ini? Kerjanya freelance sih Mbak, kayak model, terus photoshoot, terus kayak nge-endorse barang gitu-gitu sih. Oh, berarti ngikutin kayak agenda duta-duta sama fashion show freelance gitu ya? Benar. Nah, masih akan mau mengikuti duta-duta lagi nggak? Atau mau jadi duta PNN kah? Kebetulan aku tuh kan awalnya kan dari duta di sekolah tuh, terus Kang Mas Nimas, terus Duta Lantas, terus Miss Teenager, kan itu kan bertahap kan Mbak, kayak dari bawah terus sampai ke atas. Nah kebetulan untuk plan kedepannya aku pengennya, ini masih goals, kayak aku pengennya ikut Putri Indonesia Jatim, tapi nanti di tahun 2025 gitu. Nah untuk persiapan 2022 sampai 2025 ini kayaknya bakal ikutan duta-duta lokal sih, kayak di Jatim, kayak misalnya duta pariwisata atau yang lain kayak gitu. Oh, ya. Ceritain dong gimana caranya Yesi itu bisa mempunyai beberapa prestasi tersebut, dan kenapa Yesi itu lebih minat mengikuti lomba-lomba duta-duta di lokal maupun di skala nasional gitu. Jadi sebenarnya aku tuh minatnya dari awal tuh bukan di duta-dutaan Mbak. Jadi prestasi aku sebelum duta-dutaan itu yang menunjang prestasi aku di dunia pageant atau dunia duta-dutaan itu. Jadi dulu itu di SD, mulai dari SD itu aku lebih fokusnya kayak ke akademik, terus sama ke kayak lomba olahraga. Jadi dulu tuh aku sempat ikut renang, sempat ikut senam, sempat ikut olimpiade, jambore, bahkan jadi anak pramuka nih gitu. Oh, iya. Terus di SMP aku kebetulan cuman ikut satu lomba aja waktu itu. Lombanya paduan suara. Nah, terus di SMA, jadi kalau boleh cerita dikit nih, aku tuh dari kecil tuh suka banget lihat Putri Indonesia. Nah, aku tuh kayak tanya tuh ke mamaku, "Mah, gimana ya caranya jadi Putri Indonesia kayak mbak-mbak yang di TV itu?" gitu kan. Terus mamaku bilang, "Kamu tuh harus jadi model." Bilang gitu mamaku. Akhirnya aku waktu itu kelas 2 SD join tuh salah satu agensi di Batu. Tapi tujuan mamaku bukan untuk aku biar jadi model, tapi biar aku itu pede, terus juga tahu nih bekal untuk kedepannya aku mau ngapain kayak gitu. Nah, dari situ aku mengikuti berbagai duta-dutaan itu. Menurut aku Kang Mas Nimas di Kota Batu itu merupakan start awal aku. Jadi aku udah cari info nih Mbak, aku awalnya mau mulai dari mana ya gitu kan. Akhirnya aku tahu aku harus ikut Kang Mas Nimas ini karena itu skalanya lokal di Batu gitu kan. Nah alhamdulillah dari Kang Mas Nimas itu aku bisa improve jadi Duta Lantas Jawa Timur, waktu itu juara umum, terus juga ikut Miss Teenager tahun 2021 kayak gitu. Jadi dimulai dari bawah banget memang. Oh, itu ada perasaan kayak minder gak sih kalau misalkan mau ngikutin duta-duta, kan pasti kan ada beberapa anak-anak perempuan-perempuan cantik gitu kan yang lebih dari kita gitu kan. Itu ada perasaan kayak minder gak sih kalau mau daftar kayak gitu? Minder jujur iya, apalagi waktu aku dulu daftar Kang Mas Nimas itu aku cuman modal presentasi di depan kelas Mbak, karena aku waktu itu umur 17 tahun dan ternyata waktu itu pesertanya tuh udah pada kuliah, udah ada yang kerja juga, terus udah ada yang sebelumnya ikut dunia pageant kayak gitu. Jadi aku kayak, ini aku bisa nggak ya gitu, tapi aku punya keinginan buat belajar, terus kayak ketika nih bukan lawan ya, kayak temen aku yang sekompetisi ini kayak presentasi, aku memperhatikan Mbak. Aku nggak yang minder kayak, aduh kok dia bagus ya, enggak, tapi aku memperhatikan gimana cara dia menyampaikan kayak gitu. Nah dari situ aku mencuri ilmunya, terus aku belajar, aku mencuri ilmunya, dan aku aplikasikan waktu aku ikut Kang Mas Nimas kayak gitu. Oh
Oh gitu ya. Nah, ketika kecil nih, pengennya tuh pengen jadi cita-citanya apa sih? Kalau dari kecil, ngomongin dari kecil nih, aku dulu tuh pengen banget jadi dokter. Itu kayak cita-cita anak kecil ya Mbak ya, pengen jadi polisi, kayak guru, dokter kayak gitu. Nah, waktu itu juga orang tuaku nge-support kayak nggak apa-apa deh kamu jadi dokter. Dan kebetulan waktu SD, SMP, SMA juga aku minatku nih di matematika sama IPA gitu. Terus seiring berjalannya usia, terus tahun gitu kan, pikiran kan jadi lebih realistis ya gitu. Waktu aku SMA, aku kayaknya mengurungkan diri buat jadi dokter. Karena yang pertama, aku trauma banget sama kecelakaan dan aku takut banget sama darah. Dan hal itu aku obrolin ke orang tua aku, Mah, ya aku tuh kayaknya nggak pengen deh jadi dokter lagi gitu. Terus kamu maunya jadi apa gitu. Kebetulan waktu itu aku ikut Paskibra Kota Batu dan itu aku kayak tertarik buat jadi polwan. Nah, waktu itu ayahku kayak langsung, oh ya nggak apa-apa kalau kamu jadi polwan, dipersiapkan mulai sekarang, mulai dari fisik, mulai dari akademik segala macam, psikotes kayak gitu. Terus dari situ akhirnya di tahun 2021 kan aku lulus SMA nih. Aku daftar buat jadi polwan, ternyata gagal, belum rezeki gitu. Terus akhirnya aku memutuskan buat gap year dan baru kuliah sekarang. Terus untuk sekarang sih cita-citanya jadi duta besar, amin. Karena aku jurusan HI ya, kayak ya gitu. Iya. Udah punya pacar gak sih ini Yesi nih? Belum, karena apa ya? Kalau dulu kan mungkin mikirnya aku kayak gini, masa nggak punya pacar? Jadi dulu tuh sempet Kak kayak misalnya aku tuh harus punya pacar gitu biar bisa jadi temen atau apa gitu kan. Tapi sekarang setelah aku pacaran terakhir kemarin, aku tuh lebih pengen gimana sih Yesi kalau sendirian, bisa nggak sih Yesi tuh menyelesaikan masalah sendiri kayak gitu. Dan aku pengen meningkatkan value, meningkatkan value aku dulu, mengimprove hal-hal yang sebelumnya mungkin namanya pacaran kan pasti ada rules, kayak misalnya yang sebelumnya dikekang. Nah aku tuh pengen nih waktu ini mumpung aku masih jomblo nih, aku melakukan hal-hal yang mungkin sebelumnya nggak pernah aku lakukan kayak gitu. Oh, nah itu teman-teman. Jadi tuh kalian itu ya harus benar-benar mengimprove diri kalian sendiri. Jadi jangan hanya karena punya pasangan tuh kalian tuh nggak bisa improve. Tapi kalian tuh harus membuktikan bahwa kalian tuh bisa loh kalau tanpa konsepnya independent woman. Nah betul. Jadi kita sebagai perempuan juga harus mandiri, jangan mau kalah sama pihak laki-laki. Betul. Nah aku mau tanya nih, waktu kecil tuh kan value apa yang diterapkan oleh orang tua kepada Yesi? Mungkin lebih ke value yang lebih ke gender kali ya. Itu value apa yang diterapkan oleh orang tua kepada Yesi? Kalau orang tua aku tuh prinsipnya itu aku tuh bebas, tapi bukan bebas yang liar, tapi lebih ke aku bebas buat ngikutin apa aja, mengimprove apa aja, dan nggak ada batasan. Kayak mereka tuh nggak pernah membatasi bakat aku, minat aku di mana gitu. Terus juga kalau prinsip orang tua aku yang penting aku tuh mandiri, disiplin, terus tanggung jawab. Ketika aku udah melakukan misalnya ini kesalahan, dan aku tahu itu bakal berdampak buruk, aku harus bisa terima konsekuensinya sebagai perempuan kayak gitu. Jadi orang tua aku tuh nggak pernah melarang kayak misalnya aku pulang malam segala macam tuh enggak, tapi kamu harus tahu konsekuensinya kalau kamu pulang malam gimana kayak gitu. Ya aku setuju sih dengan yang Yesi sampaikan tadi kan. Jadi kan perempuan tuh kan juga nggak harus semuanya tuh bergantung kepada orang tua kan, sama laki-laki gitu kan. Jadi sebagai perempuan tuh kita tuh juga bisa mandiri. Harus disiplin dan juga kan harus juga tanggung jawab gitu kan. Nah menurut Yesi pendidikan itu penting nggak sih kalau menurut Yesi? Penting banget, nomor satu tuh pendidikan. Tapi menurut aku pendidikan kalau nggak diimbangi dengan attitude yang baik ya sama halnya. Cuman kalau menurut aku pendidikan itu penting banget. Berarti nggak apa ya, maksudnya itu kan kita harus benar-benar menunjang di dalam kita beretitude. Kalau misalnya kita nggak ditunjung dengan pendidikan ya percuma aja gitu kan. Kalau misalkan attitude kita juga jelek buat apa gitu kan. Terus ini nih kamu kan diajarkan juga oleh orang tua kan. Tadi kan Yesi bilang kalau diajarkan oleh mandiri, disiplin dan tanggung jawab gitu kan. Pasti ada konsekuensinya gitu kan. Dan kamu kan juga pinter, cantik gitu kan. Terus terus memiliki kualitas yang sejak lahir, sesuatu yang kamu punya yang bisa kamu terapin
sampai sekarang itu apa gitu kan? Maksudnya itu kamu tuh udah mempunyai kualitas-kualitas yang kamu miliki sejak lahir sampai kamu terapin sampai sekarang itu seperti gimana gitu? Yang pertama itu aku menerapkan yang paling utama adalah kita mengenali diri sendiri, Mbak. Ketika kita udah mengenali diri sendiri, maka otomatis kita akan mencintai diri kita sendiri, di mana kita bisa menerima kekurangan kita dan kita bisa mengimprove kelebihan-kelebihan kita. Jadi nggak ada tuh namanya kita insecure ya. Mungkin aku pernah insecure, tapi kita bisa kasih insecure ini dalam suatu perspektif yang positif. Misalnya kita nggak di zona aman itu aja, tapi kita mau untuk lebih naik kayak gitu. Terus juga kalau misalnya kita menerima kekurangan nih, kita tuh nggak bakal ngebandingin pencapaian kita sama orang lain, karena proses tiap orang kan beda-beda kayak gitu. Terus kalau mengimprove diri, kebetulan mulai dari kecil tuh aku tuh setiap tahun bukan harus ya, cuman dari diri aku sendiri tuh kayak misalnya nih di tahun 2012 aku punya piala pertama. Nah, 2013 aku mau dapat apa nih? Masa aku nggak dapat gitu kan? Jadi 2012 dapat piala, 2013 dapat piala dari apa, 2014 dapat piala dari apa, dan itu sampai sekarang. Kayak misalnya kemarin 2020 aku Kang Mas Dimas, terus 2021 aku mau ngapain ya gitu. Terus 2022 aku mau ngapain ya kayak gitu. Jadi aku tuh selalu merencanakan goals ke depan aku bakal mau ngapain dan apa yang terbaru kayak gitu. Berarti harus membuat timeline goals-nya dalam satu tahun gitu tuh aku tuh harus ngapain nih. Jadi kan harus kita punya target juga kan dalam diri kita itu kan. Nah, terus ini mau tanya juga, kalau misalkan nih Yesi kan namanya kita ya anak muda gitu kan, pasti ada selisih paham dengan orang tua kan pastinya. Sering banget. Salah satunya mesti terus mau milih jurusan aja kita masih debat gitu kan. Pasti ada perbedaan pendapat antara kita dengan orang tua gitu kan. Nah, gimana caranya kita Yesi ngatasinnya itu ketika selisih pendapat ataupun ada masalah, kita punya pendapat sendiri, orang tua punya pandangan sendiri gitu kan. Tapi Yesi itu tidak meninggalkan dengan value-value yang sudah diterapkan oleh orang tua gitu. Itu bagaimana cara ngatasinnya? Jadi ini aku cerita dari pengalaman aku yang relate sama orang tua ya Kak. Jadi aku tuh kan gap year. Nah, awalnya aku daftar Polwan, terus ternyata gagal, dan waktu itu aku gap year tuh emang udah di-approve sama orang tua. Kayak nggak apa-apa gap year, tapi tahun depan kamu coba lagi Polwan gitu. Nah, aku tuh kayak mikir, aku kayak udah nggak yakin sama kemampuan diriku sendiri, karena di Polwan itu kan lebih kompleks banget, mulai dari otak, mulai dari fisik, mental semuanya. Kayak fisik luar dalam kan semuanya tuh harus bagus gitu kan. Dan aku emang pengen jadi Polwan, tapi aku juga nggak lupa buat mengukur kemampuanku sendiri gitu kan. Dan aku waktu itu kayak mikir, kayaknya aku nggak sanggup deh di Polwan dengan persiapan 1 tahun kayak gitu. Terus akhirnya aku bilang ke mama sama ayahku, kalau misalnya nggak jadi Polwan gimana gitu. Terus orang aku sempet kayak, kenapa? Polwan itu udah menjamin kayak gini, kamu tuh nggak perlu kuliah lama-lama tapi kamu udah dapat pekerjaan kayak gitu. Terus aku bilang ke mama, jadi waktu itu yang emang bener-bener pengen banget jadi Polwan itu, aku jadi Polwan tuh ayahku gitu, karena kan aku anak terakhir tuh, kayak ujung tombak dari keluarga mungkin gitu ya. Apa bersaudara? Dua bersaudara. Kakakku cewek gitu. Terus akhirnya waktu malam-malam gitu aku tuh tidur sama mama kan, terus kayak aku tuh sharing gitu sebelum tidur, kayak, mah awalnya nggak pengen jadi Polwan gitu. Kenapa dek? Soalnya menurutku dengan persiapan cuma 1 tahun itu nggak nutut gitu. Apalagi kayaknya udah nggak bisa lah di situ. Terus kamu mau jadi apa gitu? Kata mamaku. Terus aku bilang, gimana kalau misalnya aku kuliah psikologi? Kamu psikologi mau jadi apa gitu kan? Ya ini mungkin bisa jadi 2 opsi mah. Kalau misalnya aku S2, aku bakal bisa jadi psikolog. Kalau misalnya emang cuma S1, aku nanti bisa jadi perwira karir di Polri tetap gitu. Jadi ada apa ya? Maksudnya kan keinginan orang tua aku di Polwan. Nah, tapi aku kan pengennya psikolog gitu. Jadi kan masih bisa berhubungan kan, Mbak. Jadi ada 2 opsi kayak gitu. Terus akhirnya waktu di 1 tahun kemarin, sambil aku menimbang dan memilih kira-kira baiknya kayak gimana, aku tuh juga cari bakat minat aku tuh di apa. Karena kan emang dari kecil bakat aku model nih. Nah, terus aku sama 1 tahun itu emang kerjanya jadi model, dan waktu itu dapet kayak
disaranin sama senior aku buat ikut pageant yang namanya Miss Teenager itu. Nah akhirnya di situ aku kayak ngerasa kayaknya bakat minat aku di sini deh gitu, kayak tentang public speaking. Terus aku tuh suka gitu Mbak dengan dunia pageant, dengan nggak cuma public speaking aja sih, lebih ke etika. Terus kita paham wanita itu gimana, culture di Indonesia gimana, jadi kan lebih kompleks. Aku tuh kayak tertarik banget di dunia pageant gitu kan. Terus berarti lebih ke diskusi sama keluarga berarti ya? Aku juga diskusi sama keluarga, kalau misalnya aku ikut ini dalam 1 tahun ini gimana gitu. Ya nggak apa-apa sih, asalkan kamu kebalik lagi, kamu tahu konsekuensinya dan kamu tahu deadline-nya kalau kamu tahun depan harus kuliah gitu. Nah akhirnya di tahun 2022 setelah aku Miss Teenager itu, aku gagal SBM di psikologi UB. Sebelumnya aku udah masuk di Undip jalur prestasi dan aku daftarnya tuh diem-diem psikologi karena orang tua aku nggak ngebolehin aku di luar kota. Kayak gitu. Dan akhirnya aku daftar SBM psikologi di UB, nggak keterima. Akhirnya pilihan terakhir kemarin aku di UMM, aku daftarnya psikologi, HI sama hukum. Masuknya HI karena psikologi ini udah full banget peminatnya, dan otomatis aku harus cari rencana selanjutnya kan Kak, karena sebelumnya kan aku rencananya udah jadi psikolog gitu kan di jurusan psikologi. Terus aku masuk HI ini, aku kedepannya mau ngapain kayak gitu. Dan ini sambil meraba, sambil menimbang sih, untuk sekarang sih aku pengen banget jadi duta besar. Itu kan udah umum banget ya. Dan untuk sekarang sih sementara masih itu. Nanti kita lihat kan, maksudnya ntar semester 2 gimana, semester 3 gimana, semester 4 gimana kayak gitu. Sambil berjalan, sambil dipikir, ditimbang gitu sih. Oke. Nah terus kalau misalkan ketika mengikuti duta nih, sepanjang proses ataupun dalam kerja freelance gitu, pernah nggak sih ngerasain stereotype society tentang perempuan yang bikin kesel gitu? Itu udah jadi mungkin mental anak SMA yang baru lulus terus tiba-tiba ke dunia pageant dan dunia model yang benar-benar di luar ya. Kemarin aku di dunia pageant, di dunia model itu kan benar-benar yang nasional se-Indonesia, dan aku juga sempet culture shock karena selama ini kayak misalnya aku jadi model di Batu tuh kan kayak cuman foto-foto, video udah biasa gitu kan Kak. Nah ketika aku di dunia pageant, ketika aku di dunia model yang di se-Indonesia nih, banyak banget, apalagi kayak misalnya netizen atau mungkin orang-orang yang pendahulu di dunia model itu punya stereotype cantik harus putih, harus kurus, harus langsing, harus tinggi. Dah, itu kayak udah nggak bisa diganggu gugat. Berarti emang fisik yang sempurna, fisik yang sempurna kayak gitu ya? Iya, fisik yang sempurna itu suatu penunjang yang benar-benar penunjang banget gitu. Kayak contohnya misalnya nih, dia secara knowledge kurang, tapi secara fisik dia oke. Dia tuh dianggap oke aja gitu. Beda sama orang yang mungkin secara fisik dia biasa aja, tapi knowledge-nya oke, mereka kurang mempertimbangkan itu. Karena mereka lebih suka yang dilihat secara virtual, kayak gitu. Dan aku tuh nggak suka karena karena menurutku cantik itu nggak cuma dari fisik, tapi gimana cara kita membawakan diri, terus bagaimana cara pola pikir kita, terus bagaimana kita mencintai diri sendiri, itu menurut aku juga kecantikan dalam hati juga sih. Iya sih, bener gitu. Ya, aku setuju banget sih dengan Yesi tadi sampaikan tuh lebih putih, kurus, tinggi, itu benar-benar itu di Indonesia. Dan nanti di negara lain juga beda-beda lagi kan, masa kita mau mengikuti berbagai negara untuk mencapai standar kecantikan gitu kan nggak mungkin. Iya, terus aku mau nanya nih, kalau misal bagaimana menurut Yesi Kota Wisata Batu dari sudut pandang anak muda? Menurut aku perkembangan Kota Wisata Batu udah bisa kita rasakan mungkin di tahun 2022 ini, karena kemarin kita tahu waktu sebelum pandemi wisata di Kota Batu itu kan udah mulai naik nih, naik banget gitu. Terus ketika kena pandemi mereka semua udah turun. Kayak misal biasanya jumlah pengunjungnya ribuan, terus waktu kemarin lockdown bahkan kayak misal 10 atau 5 pun kayak jarang, bahkan nggak ada gitu kan. Dan itu pasti berdampak banget sama
ekonomi orang di Kota Batu, Iya, terus keadaan psikologis masyarakat kan pasti berpengaruh banget juga. kan. Dan alhamdulillah kita kan udah bisa melewati corona kemarin bareng-bareng, dan di tahun 2022 ini aku lihat pembangunan di Kota Batu tuh bener-bener udah pesat banget. Mulai dari kafenya udah banyak banget, terus para kayak mahasiswa dari luar kota itu pada datang ke Batu, wisatawan dari luar kota datang ke Batu, dan itu menurutku bisa menunjang perekonomian dan juga psikologis dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang sebelumnya nggak terpenuhi itu bakal terpenuhi semua. Tapi menurut aku yang kita lihat itu jangan cuman bagusnya aja. Kayak misalnya di Batu udah banyak pengunjung, udah ekonominya udah naik, tapi kita nggak boleh melupakan masalah-masalah kecil seperti kemacetan. Solusinya apa? Gitu. Terus kayak misalnya kemarin ada banjir segala macam, solusinya apa? Kayak gitu. Ya berarti harus kita mikirin juga kan solusinya. Benar, jadi nggak cuman gitu kan. Nggak cuman kita merasakan enaknya aja, tapi kita harus tahu masalah di belakang itu solusinya apa. Iya. Gitu. Nah kalau misalnya kita juga ngerasain kan sebagai perempuan itu kan pasti ada kayak kesetaraan gender ya. Walaupun kita itu sudah campaign gitu kan bahwa perempuan itu juga setara dengan laki-laki, tapi secara realita itu kan juga pasti ada yang kita tuh masih dipandang sebelah mata gitu kan. Padahal kita itu sudah menunjukkan perempuan itu kan harus independent woman kan, secara mandiri kan, nggak boleh bergantung kepada orang lain gitu kan. Nah tapi di Indonesia sendiri kan juga masih berbasis patriarki kan. Bener. Nah itu gimana ya caranya kita itu menurut Yesi cara ngatasinnya itu bagaimana? Menurut aku woman empower sekarang itu woman equal, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan itu menurut aku untuk sekarang udah mulai terbuka dibandingkan dengan yang dulu. Dimana yang dulu tuh mungkin para wanita kayak cuman boleh sampai SMA, atau mungkin bahkan sampai SMP, SD, terus mereka nikah, terus mereka jadi ibu rumah tangga. Terus juga ada stereotip orang-orang kalau percuma pendidikan tinggi tapi kalau tetap jadi ibu rumah tangga. Apa salahnya dengan ibu rumah tangga? Dengan kita punya pendidikan yang bagus, kita bisa dong mendidik anak dengan baik. Do and don'ts untuk mendidik anak biar nggak salah pergaulan atau nggak salah. Karena kan mungkin ada beberapa didikan dari orang tua yang mungkin ke-apply sama anak-anak sekarang tuh bisa bikin mental down segala macam, dan itu kan menurut aku juga ada beberapa dari itu pendidikan, cara mendidik orang tua yang salah terhadap anaknya gitu. Terus menurut aku tuh caranya yang pertama, kita tuh harus sadar kalau laki-laki sama perempuan tuh setara. Kita tuh sama-sama bisa memimpin. Kita juga bisa sama-sama menunjukkan apa yang kita bisa dan apa yang bakal kita raih kayak gitu. Gak cuma laki-laki aja gitu. Terus yang kedua, kita harus melakukan aksi. Apa sih aksi kamu untuk bisa menyetarakan antara laki-laki dan perempuan? Dan menurut aku sekarang, kalau dulu mungkin banyak banget pemimpin itu yang laki-laki gitu, tapi sekarang contohnya Bu Dewanti di Kota Batu sendiri jadi pemimpin, terus Bu Khofifah jadi gubernur di Jawa Timur, itu menurut aku udah menuju ke kesetaraan sih Kak. Jadi nggak cuma laki-laki aja yang bisa memimpin kayak gitu. Iya benar sih, memang kita itu sudah harus waktunya itu kita juga bisa untuk membuktikan bahwa kita itu nggak dipandang sebelah mata. Terus kalau menurut Yesi, tips apa sih untuk menjadi wanita berprinsip dan yakin pada diri sendiri itu? Kalau menurut aku sih tipsnya yang pertama itu self care is self love. Ketika kita merawat diri sendiri, kita tuh sama saja kita mencintai diri sendiri. Kayak yang tadi aku udah bilang juga, kita tahu plus minus kita, dimana ketika kita punya kekurangan, kita nggak menjadikan itu sebuah hambatan, dan ketika kita udah mengetahui kelebihan, kita menjadikan hal itu adalah ini loh aku, kayak gitu, kayak jati diri kita gitu. Terus yang kedua, kita open minded. Jadi kita misalnya nih ada suatu hal, kita nggak ngelihat itu dari satu perspektif aja, tapi beberapa perspektif. Ini negatifnya apa, positifnya apa, terus dari sudut pandang misalnya masyarakat apa, dari sudut pandang pemerintah apa, kayak gitu contoh kecilnya. Terus menerapkan juga kalau knowledge itu is power, kayak nggak cuman cantik aja, tapi kita tuh juga punya knowledge yang oke buat menunjang itu semua yang tadi kayak aku bilang kayak gitu. Terus yang terakhir, kita bisa fokus untuk mengimprove diri sendiri kayak gitu. Ya bener sih. Karena ketika kita udah tahu nih value kita tuh bakal tahu apa yang bakal kita dapatkan. Jadi kita nggak ngasal kayak
ya boleh ikhlas menerima sesuatu, tapi lebih baiknya lagi ketika kita tahu apa yang udah kita lakukan. Apa yang udah nilai dari kita, dan kita berhak mendapatkan hal yang lebih kayak gitu. Oke guys, itu tadi kan perbincangan kita dengan Yesi, dan tentunya tuh banyak banget informasi-informasi yang disampaikan gitu kan. Jadi kita itu jangan biarkan kekurangan itu membatasi pada diri kita, tapi itu lebih kita itu gali terus dan asah terus itu supaya kekurangan itu bisa mencapai dari yang sebenarnya. Nah, itu tadi podcast kita hari ini. Sampai jumpa dan stay tune di ATF Podcast. Bye bye. Bye bye.